Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang tugas mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tugas ini dibuat dari kelompok 1 yang beranggotakan Yuni Susanti, Yayang Karisma Putri, Umi Mufidah, dan juga Titin Sumarni. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Yang kita ketahui, metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang suatu cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi ialah cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja yang dalam suatu metode harus diperhitungkan secara ilmiah. Kemudian, metodologi pengajaran pendidikan agama Islam merupakan suatu jalan yang harus dilalui dalam mencapai pembelajaran dalam prakteknya, yaitu dalam pengajaran pendidikan agama Islam, yang harus benar-benar telah teruji dan terbukti kebenaran dalam pembelajarannya. Kemudian, prinsip-prinsip metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, individualitas pribadi atau dari jiwa diri sendiri khusus menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu yang lainnya. Dengan perkataan lain, tiap-tiap manusia mempunyai jiwa sendiri. Yang kedua, kebebasan, yaitu kebebasan dan berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut di masyarakat. Kebebasan yang diinginkan adalah adanya kesempatan dari guru memberikan ruang kepada siswa atau siswi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan berpengaruh dalam hal pembentukan kebiasaan, kepribadian, dan nilai-nilai seorang anak. Jadi, seorang guru harus mengontrol lingkungan sebaik-baiknya sehingga terciptalah suasana yang baik dan terhindar dari suatu pengaruh buruk. Yang keempat, pusat-pusat minat. Bila murid telah berminat terhadap kegiatan belajar mengajar, maka hampir dapat dipastikan proses pengajaran itu akan berjalan dengan baik dan hasil belajar akan optimal. Bila minat telah muncul, maka perhatian pasti akan mengikutinya, tetapi sama dengan minat, perhatian kurang atau menghilang, maka peran dari guru tersebut sangat diperlukan dalam mempertahankan minat belajar siswa. Yang kelima, aktivitas yang harus diingat ialah belajar waktu guru mengajar. Ia harus memberi kesempatan kepada murid agar mereka aktif rohani maupun jasmani secara perseorangan ataupun secara bersama. Yang keenam, motivasi, usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan semangat minat belajar pada diri murid yang menunjang kegiatan ke arah tujuan-tujuan belajar. Yang ketujuh, pengajaran. Dalam pengajaran diusahakan agar murid mengamati sesuatu yang diteliti dan penuh perhatian. Yang kedelapan, korelasi dan konsentrasi, yaitu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain yang berfungsi dapat menambah kematangan pengetahuan yang dimiliki siswa. Yang selanjutnya, manfaat metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Manfaatnya yang pertama, sebagai alat yang diperlukan dengan cara yang sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula dalam belajar. Yang kedua, untuk mengetahui sifat dan ciri khusus dari macam-macam mata pelajaran, hakikat anak didik, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan metode mengajar. Kemudian, mempermudah pengajaran agama Islam dalam menerapkan dan menanamkan ideologi hingga tidak lagi hilang kepercayaan murid terhadap nilai-nilai yang tersimpan dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian memperjelas materi keagamaan bagi murid, baik yang bersifat logika maupun estetika, sehingga pengetahuan murid dapat terbentuk di dalam satu pemahaman yang sama dan tidak menyimpang dari pokok dasarnya. Dan yang terakhir, tujuan metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Sebagai acuan seluruh langkah-langkah dalam proses tersebut, ia juga sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Tujuannya merupakan gambaran tentang perilaku yang diharapkan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi, di dalam metodologi pengajaran pendidikan agama Islam menekankan pada bagaimana seorang guru dalam memberikan pengajaran melalui pendidikan agama Islam atau materi pendidikan agama Islam. Baiklah, itulah video pembelajaran dari kelompok 1. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.